Motivasi saya itu dari mama saya, Bu. Dari mama ya? Iya, yang pertama dari mama saya. Al-Quran itu kan pedomannya umat Islam, umat Muslim. Di Yaumul Akhir nanti, Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang selalu membaca. Duet sama mama ini, mama seorang Qori'ah atau bagaimana? Iya. Oh, mama ini seorang Qori'ah. Alhamdulillah. Oke. Itu. Mungkin bisa diceritakan mamanya Afra ini bagaimana? Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, boleh nggak kita dengarkan Afra ngaji? Boleh. Boleh ya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada podcast inspiratif Siswa Berprestasi SMP Al-Irsyad Surabaya bekerja sama dengan Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya. Kali ini kita akan kedatangan tamu salah satu siswi berprestasi SMP Al-Irsyad Surabaya, yaitu Ananda Lala Afra dari kelas 8C. Assalamualaikum Afra. Waalaikumsalam, Mufidah. Ya, gimana kabarnya Afra? Alhamdulillah baik. Baik ya, Afra ini adalah salah satu siswi berprestasi SMP Al-Irsyad Surabaya di bidang Al-Quran, yaitu juara Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, boleh nggak kita dengarkan Afra ngaji? Boleh. Boleh ya? Baik, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Masya Allah. Jadi adem ini Bu Fida dengerin Afra lagi ngaji. Yang Afra baca tadi itu surat apa nak? Surah Al-Baqarah Al-Baqarah ya? ayat 270. Ayat 270. Jadi itu adalah salah satu contoh bacaan apa Afra yang kau sampaikan tadi? Iramanya, Iya, iramanya. irama nahawan. Irama nahwan ya. Itu juga salah satu yang kau sampaikan ketika lomba-lomba ya, seperti itu ya. Afra ini kalau boleh tahu usia berapa sih Afra? Kok bisa udah pandai ngaji seperti Masya itu Allah. ya? Usia 13. Masih 13 tahun ya, kelas Kelas 8. 8 ya. Baik, jadi Afra setelah kita tadi mendengarkan Afra ngaji, Masya Allah, kita jadi apa ya, pengen tahu bagaimana sih cara Afra, kok bisa Afra itu bisa ngaji dengan suara yang indah dan juga dengan tajwid yang benar seperti tadi. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Sebelumnya sebenarnya Afra masih jauh ya Bu dari kata bagus. Masya Allah. Cuman untuk membaca Al-Quran dengan irama, yang paling penting itu adalah yang pertama, membaca Al-Quran dengan tajwid, fasahah dan makharijul huruf yang benar. Oke.
Untuk Afra membaca Al-Quran, belajar Al-Quran pertama kali itu Afra belajar Al-Quran di BTQ Hasanah. Oh ya. Afra kan dari playgroup ya, dari Bu. PG ya. Iya, dari PG, TK, SD sampai SMP Al-Irsyad ya. Insyaallah. Oke. Nah, itu di BTQ Hasanah, Afra itu diajarin membaca Al-Quran dengan makhrajul huruf yang benar, dengan tajwid yang benar, dan sesuai dengan kaidah yang benar. Untuk irama, Afra diajarin sama mama. Sama mama ya. Berawal dari mama itu baca Al-Quran di rumah. Oke. Mungkin ada event seperti lomba atau kayak undangan ya, Bu, ya biasanya. Itu mama baca di rumah. Terus Afra dengar. Afra dengar karena sering, Bu. Jadi Afra lama-lama hafal dengan ayat yang mama baca itu. Jadi kebiasaan dari rumah ya. Jadi faktor mama itu sangat penting ya, Afra ya. Jadi kalau dirunut gitu sejak usia berapa Afra itu sudah bisa mungkin lebih fokus ketika Afra itu membaca Al-Quran dengan nada dan irama seperti itu. Bisa diceritakan? Untuk usianya Afra mulai baca dengan irama itu mungkin usia 7 sampai 9 tahun. 7 sampai 9 tahun ya. Jadi usia SD ya, kelas 1. Udah mulai fokus gitu ya, nggak sekedar ngaji tapi juga ngaji dengan irama yang indah gitu ya. Oke. Afra, kamu kan diundang podcast ini kan pasti ada beberapa prestasi yang sudah Afra raih. Bisa di-share kepada kita semua kira-kira prestasi dan penghargaan apa saja yang sudah Afra raih dalam bidang Al-Quran? Alhamdulillah. Jadi Afra dari TK ya, Bu. Iya. Afra TK itu dulu pernah sempat disuruh dari TK itu untuk tampil di Al-Azhar, Kelapa Gading. Itu pertama kali. Pertama kali waktu TK udah lomba ya. Iya, setelah itu ada beberapa lagi. Dan sampai akhirnya yang kemarin waktu SD kelas 6 itu Afra alhamdulillah meraih juara 1 di Kota Surabaya. Kota Surabaya ya. Yaitu MTQ anak-anak. MTQ anak ya di Kota Surabaya. Ya, setelah itu untuk bulan Mei kemarin, alhamdulillah Afra menang juga alhamdulillah ya. Cabang lombanya 1 juz tilawah. 1 juz tilawah Putri. Kota Surabaya. Ini Kota Surabaya. Oke, dari SD sekarang SMP. SMP. Lanjut. Setelah itu sebenarnya ini sebelumnya Afra MTQ yang Mei tadi, itu Afra ikut FASih. Oke, apa itu FASih? Festival anak. Festival Soleh Anak Indonesia. Festival Anak Soleh Indonesia. Oke. Itu Afra di tingkat Surabaya. Surabaya. Alhamdulillah juara 1. Juara 1. Berlanjut di bulan Juni kemarin. Afra tampil di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Mewakili Surabaya. Iya, di Jawa Timur. Alhamdulillah juara 1, Bu. Lanjut. Kalau juara ya. Dan mohon doanya ya, Bu. Insyaallah Afra mau lanjut lagi di ajang nasional. Masya Allah. Jadi Afra ini sedang progres persiapan untuk melanjutkan mewakili Jawa Timur untuk lomba FASih tingkat nasional. Di mana Afra kalau boleh tahu? Insya Allah di Bekasi. Di Bekasi ya, pada bulan Oktober ya. Insya Allah semoga Allah berikan kemudahan bagi Afra. Ya. Afra ini kan punya banyak prestasi di bidang Al-Quran ya. Dan tidak banyak anak seusia Afra itu yang ibaratnya peduli dan lebih fokus terhadap bidang Al-Quran ya. Kira-kira mengapa sih Afra ini suka sekali baca Quran? Motivasinya dari mana? Gitu. Motivasi saya itu dari mama saya, Bu. Dari mama ya? Iya, yang pertama dari mama saya. Kemudian suka membaca Al-Quran yang sebenarnya yang mama saya selalu bilang sama saya, Al-Quran itu kan pedomannya umat Islam, umat Muslim. Di Yaumul Akhir nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
Afra suka aja gitu, Bu. Suka aja ya. Kayak kadang Afra di rumah itu tiba-tiba baca. Iya, terus nanti duet sama mama. Iya. Duet sama mama ini mama seorang qari'ah atau bagaimana? Iya. Oh, mama ini seorang qari'ah. Alhamdulillah. Oke. Mungkin bisa diceritakan mamanya Afra ini bagaimana? Alhamdulillah, mama saya itu qari'ah juga, Bu. Oke. Mama saya qari'ah sampai nasional. Iya. Mama saya juga sering lomba di nasional dari cabang anak-anak. Oke. Waktu dulu ya, Bu. Iya, waktu cerita mama muda ya. Setelah itu F1 juz tilawah dan yang terakhir sampai remaja. Iya. Waktu itu remaja mama sampai nasional, Bu. Yang lainnya juga nasional, cuma terakhir kan remaja ya. Itu mama mau dikirim ke Brunei. Oh ya. Berarti tingkat internasional ya kalau ke Brunei ya. Iya. Lanjut. Mama saya mau dikirim ke internasional, tapi qadarullah. Iya. Mama mau melahirkan Afra, Bu. Oh, gitu ceritanya. Jadi nggak jadi. Oh, jadi karena mama berkorban ya. Waktu itu mama hamil besar ya, mau melahirkan Afra, jadi mama tidak lanjut ke tingkat internasional. Tetapi mama mempunyai seorang putri yang bisa melanjutkan perjuangan mama, sama-sama cinta Quran dan ibaratnya berjuang di bidang jalur membaca Al-Quran ya, Masya Allah seperti itu. Iya, Afra baca Quran tuh ada tantangannya nggak sih, Afra? Ada, Bu. Ada ya? Iya, ada. Ya, coba bisa diceritakan kira-kira tantangannya dalam membaca Quran itu bagaimana? Membaca Al-Quran tantangannya itu sebenarnya ini menurut Afra. Iya. Waktu makro itu keluar. Iya. Makro itu ayat yang akan Afra bacakan di panggung nanti. Pada saat lomba ya? Pada saat lomba. Dan itu keluarnya 16 jam sebelumnya. Wow. Jadi mungkin kayak besok pagi Afra tampil, mau maghrib makro itu keluar. Wow, jadi deg-degannya di situ ya, ketika waktu yang terbatas kamu harus belajar dan bisa membaca dengan baik. Dan alhamdulillah ketika kamu keluar sebagai juara, berarti kamu bisa melewati itu semua dengan baik ya, Afra ya. Afra, apa impian tertinggi kamu dalam bidang Al-Quran? Impiannya Afra yang paling tinggi itu bisa tampil dan juara di ajang internasional. Masya Allah, jadi seperti kamu menyelesaikan misi mama yang belum sempat mama raih ya. Jadi impian Afra adalah bisa menjadi seorang qari'ah sampai tingkat internasional. Begitu. Terus bagaimana cara meraihnya, Afra? Dengan berlatih yang lebih giat lagi. Berlatih terus gitu ya. Istiqomah ya. Baik, seperti itu. Kita semua berdoa supaya Afra bisa meraih impian Afra ya sebagai seorang qari'ah seperti itu. Afra bisa disampaikan, mungkin Afra mau mengucapkan sepatah dua patah kata kepada orang tua mungkin. Guru, silakan. Yang pertama, Afra mau berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mama dan Baba yang telah mendidik Afra dan menyekolahkan Afra di Al-Irsyad dari playgroup, Bu. Yeah. Setelah itu memotivasi Afra dan menyemangati Afra untuk melangkah di MTQ. Semangat dari orang tua ya, sangat mempengaruhi Afra ya. Yang kedua, Afra juga mau berterima kasih kepada guru-guru yang ada di Al-Irsyad yang sudah mengajari Afra dan mendidik Afra selama ini. Ya, semoga amal soleh Bapak Ibu guru semua bisa diterima Allah dan bisa menjadi amal soleh kita semua. Baik Afra, alhamdulillah. Mungkin terakhir apa sih pesan kepada teman-teman Afra dan juga adik kelas Afra biar mereka itu bisa seperti Afra terkait Al-Quran? Silakan. Pesannya Afra buat teman-teman, adik-adik kelas, yang pertama, bacalah Al-Quran itu dengan hikmat dan nikmat. Jadi buatlah Al-Quran itu ketika dibaca semakin indah. Maksudnya bacalah Al-Quran seindah mungkin. Semangat terus untuk belajar dan menghafal Al-Quran.
dan semangat terus untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi. Itu insya Allah, Bu. Masya Allah ya, jadi bacalah Al-Quran dengan hikmat dan nikmat ya. Seperti itu, dan juga bersemangat dalam membaca Quran ya. Baik, Afra, Bu Fida hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Afra yang sudah mau sharing berbagi ilmunya tentang Afra dan kecintaan Afra kepada Al-Quran. Kita cuma bisa berdoa semoga Afra ini bisa istiqomah ya nak ya. Amin. Supaya menjaga niat dan Amin. Afra tetap berprestasi untuk kedepannya. Amin. Seperti itu. Tak terasa kita sudah pada akhir podcast kita pada kali ini. Jalan-jalan ke Balikpapan. Jangan lupa jumpa dengan kawan. Janganlah enggan membaca Al-Quran, sebab Al-Quran adalah pedoman. Jumpa lagi pada podcast inspiratif Siswa Berprestasi SMP Al-Irsyad Surabaya, bekerja sama dengan Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Afra. Yeah.